Saya ingin bertanya perihal teori sejarah, yang mana zaman dulu kala ada manusia purba. Namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada, Pak Ustadz? Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 hasta. Saya berapa hasta? Satu hasta nih, dari ujung nih ke sini. Satu hasta, dua hasta, tiga hasta, empat hasta. Karena kita udah lama kenal, tambah sedikit, 5 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau begitu Nabi Adam panjang sekali. Lalu kemudian berkurang. Saya ini last edition, yang paling kecil. Sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu, dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Kita bukan evolusi dari makhluk purba, monyet berubah jadi orang. Bukan. Kita bukan monyet. Ada yang mau ngaku dia monyet? Enggak ada. Itu teori dari Darwin punya. Kata Darwin, namanya Charles Darwin, dunia ini isinya air semua, nggak ada tanahnya, air. Lalu air ini disinari cahaya matahari menguap, lalu muncullah tanah. Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, manjat pokok kayu, berbulu jadi monyet. Monyet tadi berevolusi jadi orang. Ini teori masih diragukan. Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi, kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad, kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Pakai namanya gitu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet, tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri, diciptakan Allah di surga, lalu dikirim ke dunia. Yang jelas makhluk Allah dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia. Maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Friska Alet Fauziah. Bisa dilanjut? Oke, perkenalkan nama saya Mira Delima. Perkenalkan, nama saya Fiona Lelai Arya Salonika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Bagifari. Baik, mungkin bisa kita mulai saja. Apakah dari teman-teman ada tanggapan mengenai video dari Ustadz Abdul Somad tentang siapa yang lebih dulu diciptakan, Nabi Adam atau manusia purba? Bisa dimulai kalau ada tanggapan? Izin masuklah memberi tanggapan. Kalau menurutku ya, kan dikatakan di video itu tadi Pak Ustadznya bilang kan kalau manusia itu berasal dari monyet, dan Pak Ustadznya itu menentang karena menurut agama kan manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Nah, sementara saya ini kalau menurut dari sisi evolusinya, sisi materi dari sainsnya, saya menentang. Karena apa? Menurut saya, kita tentu tidak mau kan disamakan dengan monyet. Tapi di sisi lain, monyet itu berbeda dengan manusia. Yang dimaksud saya ini kayak, mereka tuh kayak beda spesies gitu loh. Karena evolusi kayak gitu, ada kemungkinan manusia purba itu bentuknya sama seperti monyet.
dari struktur rahangnya atau struktur tubuhnya. Mungkin karena itu diperkirakan orang-orang itu kalau manusia itu nenek moyangnya adalah monyet. Kenapa dibilang ada perubahan-perubahan itu? Seperti kayak dalam materi yang telah disampaikan, yaitu syarat keseimbangan genetik, karena dia itu adalah populasi yang sangat besar yang pertama. Namun saat zaman dahulu nggak mungkin kan populasi sudah sangat banyak, pasti populasinya sedikit. Kemudian syarat keduanya adalah perkawinan acak. Perkawinan acak itu tidak mungkin dilakukan juga karena kita pasti menikah dengan orang yang dekat dengan kita. Maksudnya sangat kecil kemungkinan kita menikah dengan orang luar negeri, pasti dengan sesama Indonesia. Itu juga yang menyebabkan alasannya. Kemudian syarat lainnya adalah migrasi dan mutasi tidak boleh ada. Sementara seperti yang kita tahu migrasi itu pasti ada. Seperti kayak misalnya di suatu lingkungan itu telah kehabisan makanan, pasti kita akan bermigrasi ke lingkungan lain yang memiliki banyak makanan. Mungkin karena itu saya tidak setuju dengan perkataan yang bahwa manusia pertama itu monyet, tetapi manusia pertama itu juga bukan Nabi Adam. Saya lebih seperti apa ya, kayak mendukung adanya evolusi di mana terjadi perubahan-perubahan yang berlangsung sama. Mungkin saya itu ada tanggapan. Baik dari kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi pendapat dari Vio tadi? Izin masuk moderator. Ya, silahkan. Oke, terima kasih ya. Mungkin akan menanggapi dari pernyataan Vio ya. Mungkin mau menanggapi tentang videonya langsung ya. Mungkin tanggapan dari saya dan ini menurut saya sendiri bahwa ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Sekiranya ada 3 hal yang ingin saya tanggapi begitu kan. Yang pertama itu terkait bahwa apa yang dikatakan oleh pemuka agama itu belum tentu beliau itu berasal dari akademisi gitu kan. Nah, yang kita sudah ketahui bahwa teori dalam saintis akademik itu tingkatnya sangat tinggi. Artinya diciptakannya teori itu sudah ibaratnya sudah diverifikasi oleh peneliti lainnya gitu kan. Sudah diakui oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Sehingga tidak mudah jika dikatakan bahwa teori itu hanya sekedar teori belaka atau praduga sementara saja begitu kan. Dan ini perlu kita perhatikan terlebih dahulu bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membahas atau mengkaji tentang sains gitu. Nah, itu ada hal yang pertama. Hal yang kedua itu terkait bahwa di video ini ditanyakan apakah Nabi Adam dan manusia purba itu sejaman, atau mungkin pertanyaannya siapakah yang terlebih dahulu diciptakan gitu kan. Dan pemuka agama di video ini yaitu Ustadz Abdul Somad mengungkapkan bahwa manusia purba itu hidup di jutaan tahun yang lalu, sedangkan Nabi Adam dan Rasulullah SAW sendiri itu tidak sampai jutaan tahun gitu kan. Maka beliau pun menjelaskan bahwa kepada kita sebagai seorang muslim yang juga di video itu sebagai audiensi oleh acaranya ya, bahwa sebagai seorang muslim kita itu harus meyakini bahwa kita itu berasal dari Nabi Adam, dan saya sendiri pun juga sepakat dalam hal keyakinan ini. Mungkin itu hal yang kedua. Terus hal yang terakhir yang ingin saya tanggapi mungkin bahwa di video ini beliau ungkapkan
beberapa tentang teori evolusi Darwin. Nah, di sini saya ingin menanggapi bahwa ada kesalahpahaman yang disampaikan oleh beliau di video ini. Yang pertama, bahwa beliau mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Yang ini adalah konsep yang salah dari teori evolusi. Konsep yang benarnya itu adalah bahwa teori evolusi itu sebenarnya tidak menerangkan bahwa kera itu berasal atau bahwa kera itu bukanlah nenek moyang langsung dari manusia, melainkan kera itu mungkin saja adalah kerabat dekat manusia gitu kan. Nah, jadi tidak semata-mata bahwa kera dan manusia itu berhubungan satu jalur gitu kan. Jadi tidak online gitu, satu line gitu, tapi banyak cabangnya, cabang kekerabatan yang cabang itu berasal dari nenek moyang yang sama, dan itu masih kemungkinan. Jadi terlepas dari kepercayaan bahwa kita mempercayai teori evolusi atau tidak, tapi yang penting terlebih dahulu adalah kita harus memahami konsep yang benar dari teori evolusi ini. Lalu ada kesalahpahaman yang kedua yang saya temukan di video tersebut ya, dan ini barusan saya cari-cari juga referensinya, bahwa beliau mengatakan bahwa makhluk hidup itu awalnya berasal dari benda mati. Beliau mengatakan bahwa dari tanah itu kemudian menciptakan ikan, kemudian berevolusi, dan jadi kera, kemudian jadi manusia yang sudah saya sebutkan ada kesalahpahaman di sana tadi. Nah, ternyata beliau mengatakan bahwa itu adalah pendapat dari Darwin kan. Nah, sebenarnya itu adalah kesalahpahaman tentang teori itu berasal dari Darwin. Sebenarnya itu adalah teori yang digagas oleh Aristoteles tentang teorinya tentang abiogenesis, yang mana Aristoteles mengungkapkan bahwa makhluk hidup yang pertama kali itu berasal dari benda mati, sebagaimana beliau mengatakan bahwa ikan itu berasal dari tanah, itu kan, dan kemudian seterusnya menjadi evolusi, dan itu bukan teori yang sama. Artinya ada terjadi kesalahpahaman di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi ya. Mungkin dari kawan-kawan lain jika ingin menambahkan atau ingin mengkoreksi, dipersilakan saja. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat dari Algi. Mungkin dari yang lain, apakah ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan? Izin menanggapi moderator. Baik, silakan. Ya, menurut saya setuju dengan pendapat dari Ustadz Abdul Somad di video yang menerangkan bahwa manusia bukan berasal dari manusia purba atau kera. Dan saya juga izin menambahkan pendapat dari teman-teman sebelumnya, berdasarkan ilmu biologisnya, manusia memang tidak berasal dari kera. Tetapi kita setara karena masuk ke dalam kingdom animalia yang sama dengan kera. Selain itu, kita juga masuk ke dalam kelas mamalia yang berarti hewan menyusui dengan ordo primata. Sehingga bisa diartikan bahwa manusia hampir mirip dengan kera tetapi tidak berasal dari kera. Dan tidak ada satupun ilmuwan yang menyatakan manusia berasal dari kera. Ini masih menjadi hipotesis sehingga yang kita ketahui ini masih adalah teori. Makanya evolusi masih merupakan teori, bukan ilmu. Dan juga menurut pandangan saya sebagai seorang muslim, bahwa setiap muslim wajib mempercayai segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran, yang meyakini bahwa manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam.
Jadi penolakan atau dukungan terhadap teori evolusi seharusnya didasarkan pada bukti-bukti empiris melalui metode ilmiah. Sains hanyalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana alam bekerja, sedangkan agama memberikan petunjuk mengapa dan untuk apa semua itu ada. Usaha-usaha untuk mengaitkan atau menampakkan hubungan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan harus dilakukan dengan memahami karakteristik sains. Apabila kita dapat memahami perbedaan-perbedaan cakupan, tujuan dan metode sains serta agama, pada dasarnya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, meskipun ayat-ayat Al-Quran tidak menjelaskan tentang semua ilmu pengetahuan atau teori ilmiah secara detailnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mira tanggapannya. Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit saja ya, karena tadi sudah lengkap disebutkan apa yang ingin saya sebutkan oleh teman-teman yang lain. Setelah memahami pendapat-pendapat dari kawan-kawan, saya paling setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Algi tadi, bahwa terdapat kesalahpahaman mengenai konsep teori Darwin di kalangan umum. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa teori evolusi dari Darwin itu manusia berasal dari kera. Sebenarnya Charles Darwin, sang pembuat teori Darwin, tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera, melainkan teori evolusi Darwin menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari satu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik sehingga dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Dan juga tadi pada video yang kita tanggapi ini disebutkan bahwa manusia purba sudah ada jutaan tahun yang lalu, sedangkan Nabi Adam alaihissalam yang dalam ajaran Islam adalah manusia pertama di bumi saja tidak sampai jutaan tahun yang lalu. Ini tadi sudah disebutkan juga oleh saudara Alki. Karena hal ini saya teringat, dulu saya pernah juga bertanya mengenai teori evolusi dan manusia pertama di bumi. Jadi orang yang saya tanyakan itu menjawab, mungkin manusia purba yang dimaksud itu bukan manusia yang sespesies seperti kita ini. Jadi manusia purba itu bukan manusia seperti kita. Mungkin makhluk yang menyerupai manusia, mungkin seperti Homo sapiens yang berkerabat dengan kera. Mungkin itu lebih masuk akal ya. Jadi manusia purba yang dimaksud itu bukan manusia seperti kita pada saat ini. Itu yang disebutkan oleh orang yang saya tanyakan. Jadi kalau kesimpulan dari saya sendiri mengenai hubungan antara ajaran agama Islam dengan teori evolusi ini sangat sulit untuk membuat ajaran Islam dan teori evolusi itu menjadi sejalan karena ajaran yang berbeda dan kepercayaan yang berbeda. Baik, dari kawan-kawan apakah ada tanggapan lagi? Ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Kalau dari saya udah cukup aja. Kalau dari saya sudah cukup. Dari aku cukup juga. Baik, karena dari kawan-kawan semua sudah cukup, kita tutup saja diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya kawan-kawan dalam diskusi malam ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.